Halo sobat YouTuber sekalian, selamat pagi, siang, malam. Saya dapat kiriman video dari kawan ini udah lama ya soal Bang Sentris yang disebut-sebut terlibat kasus BLBI. Tapi setelah melihat video ini ternyata banyak fakta-fakta mencengangkan yang ya rasanya mungkin dulu kurang begitu terekspos, tapi sekarang kita menjadi lebih jelas dan terbuka dan mendapat langsung informasi dari pihak yang disangkakan terlibat kasus BLBI. Siapa dia? Ya ini Pak Andri Teja Dharma. Beliau ini disebut sebagai pemilik Bank Sentris. Dan beliau banyak mengungkapkan hal-hal yang ya dulu itu rupanya kurang begitu terekspos lah, walaupun dimuat di beberapa majalah-majalah investigasi yang salah satu hal yang menarik yaitu adanya rekening double Bank Sentris yang salah satunya itu dipakai untuk mencairkan BLBI dan rekening itu sama sekali bukan rekening Bank Sentris official ya. Dan dari asal mula transferan rekening inilah kemudian Bank Sentris mendapatkan badai dalam kasus yang bertahun-tahun kayak nggak pernah dikelarin gitu. Ini diungkapkan langsung oleh Pak Andri dan beliau ini kawan dekat dari mantan ketua DPR Pak Marzuki Ali. Kita bisa lihat nanti apa kata Pak Marzuki Ali. Rupanya beliau pada zaman dulu pernah bertemu dengan Pak Marzuki Ali dan sempat dicurhati. Dan beliau ini kawan satu alma mater di salah satu SMA di Palembang. Dan kerennya bro, Pak Marzuki Ali bilang dia akan membela kawannya ini karena dia tahu persis apa yang dialami oleh Pak Andri ini. Nanti kita lihat. Ya ini bukan reaksi langsung video seperti video-video reaksi yang lain ya. Artinya saya mendownload dulu videonya, rekam ulang reaksi secara offline. Sehingga saya tonton dulu semua, baru saya bisa bercerita sedikit sebagai pengantar. Dan ternyata pengantarnya kepanjangan. Baiklah, kita langsung aja lihat. Kalangan pemerhati hukum pasti banyak kejutan-kejutan sini. Bagaimana keterlibatan, keagresivitas dari pihak Satgas Penanggulangan BI di Jakarta yang dengan tiba-tibanya menyodorkan surat tagihan yang itu juga dilawan oleh Pak Andri. Mari kita lihat. Berkali-kali datang, tapi tidak mengakui adanya utang. Saya nggak pernah datang. Ini intro ya, karena ini video diambil dari YouTube. Nah, kalian bisa lihat video aslinya nanti di link deskripsi bawah. Tapi saya mendapatkan video ini bukan dari link YouTube nih, tapi ada kawan saya. Nanti juga saya kasih tahu kawan saya yang ngasih video ini. Beliau ada in frame ya. Saya nggak pernah datang. Dia bilang saya berkali datang. Ini surat putusan loh. Berapa ini? Pak Marzuki Ali, mantan ketua DPR era Presiden SBY. Pasti udah pada kenal lah. Kita lihat dia bagaimana solidaritas dan loyalitasnya sama teman. Yang Pak. Nama saya Pak Marzuki. Ada ini apa nih Pak hari ini Pak? Kesan dulu Pak.
Ada apa ini ceritanya? macet Pak. Pak, ada apa Pak? Oh, Ada apa Pak? Sini BLBI ada apa Pak. Pak? Apa? BLBI tentang kemarin ada di media di YouTube beredar bahwa BCI ternyata terbukti tidak menerima dana BLBI. Ya, ini kan termasuk berita besar nih Pak. Menurut Bapak melihat bahwa BCI selama 98 Naik Pak bisa. Oh, Bang Sentris. Bang Sentris ya, Bang Sentris. Iya, iya, Bang Sentris. Ya. Tapi ini lagi kami menunggu, masih menunggu Pak Andri, tapi masih agak susah nih Pak. Bisa kasih Ya, keterangan ya, sedikit aja silakan. dulu Pak. Ya, Pak Andri itu teman saya dulu. Jadi sama-sama alumni dari Xaverius, dia satu tingkat di bawah saya, dan kebetulan Jadi kakak kelas ya, Pak Marzuki ini kakak kelasnya Pak Andri. saya punya hubungan baik dengan beliau, udah cukup lama kita komunikasi, dan memang jadi pertanyaan waktu itu Pak Andri itu bicara ke saya pernah bahwa dia tidak pernah menerima dana bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dia tidak pernah terima katanya. Tetapi ada semacam senario seolah-olah dia terima dana itu. Nah, jadi banknya juga sebenarnya tidak terkait dengan bantuan likuiditas. Jadi Pak, kita bisa ketemu Pak Andri nggak Pak? sering ketemu, tetapi nggak sampai kasus ini seperti terungkap kemarin. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi isu publik sekarang. Rupanya dia ditagih paksa, Paksa bayar. paksa bayar, padahal dia tidak menerima. Nah, mungkin di sini dia harus melakukan perlawanan ya supaya yang betul itu betul, ya betul-betul, artinya jangan yang betul disalahkan. Pak Marzuki Ali dalam rangka apa Pak ketemu dengan Pak Andri hari ini? Ya, saya biasa komunikasi dengan beliau, saya banyak ya sahabat deket ya. Kita selalu ngobrol apa aja sih. Karena Berarti tahu persis ya Pak kasusnya? secara Mas Andri? umum saya tahu sih, dan bagaimana dulu bantuan likuiditas BI juga saya ikut banyak mengalami. Waktu itu juga saya masih direktur BUMN, kita itu juga sempat ya dipaksa mau dijual, tetapi alhamdulillah waktu karena saya yang ngotot tidak menjual, dan akhirnya kita selamat sih dari BBBN. Kalau enggak ya banyak sekali lah waktu itu kejadian aset-aset negara ini ya tanda kutip ya dirampok oleh oknum, banyak sekali sih. Kita bisa ketemu Pak Kesempatan Andri ya. nggak, Pak? Gimana? Kita bisa ketemu Pak Andri Andri ya? ya Pak. Nanti saya tanya dulu ya. Saya baru Pak. datang ini. Iya, kita Pak Ali, tungguin, ada Pak. itu nggak? Ada rencana berikutnya Pak untuk membantu teman Bapak ini dengan kasus? Loh, kalau selagi saya tahu saya bantu, kan teman saya. Masa kita teman nggak bantu kan? Lagi tahu kita bantu lah, ya. Kita tunggu Pak ya ketemu dengan Pak Andri. Oke. Pak, kita bareng ketemu Pak Andri gimana, Pak? Nanti Ah, lihat yang di belakang Pak Marzuki itu namanya Irwan Siswanto. Dia di medsos biasanya @ival_cavalera. Itu kawan gue yang rekomendasiin video ini. Orang Lapangan Sejati. Mantap bro, mantap. nanti aku tanya dulu, aku nggak tahu ya. Ya, masih ya. izin ya Pak. Apa ini banyak-banyak nih? Ya nggak tahu, di bawah tadi. Tadi di bawah, aku baru datang. Lalu ditanya tentang BLBI. Ya secara umum sih ngerti. Dari kemarin aku udah tolak. Tapi kalau kasus Oh, rupanya kawan-kawan wartawan itu dari kemarin-kemarin udah mau ketemu Pak Andri ya, tapi rupanya beliau masih belum berkenan menerima. Sampai menunggu Pak Marzuki, pintu dibuka dan mereka masuk. Ya, seperti itulah kira-kira kegilaan teman-teman jurnalis di lapangan tuh. Luar biasa. Bang Sentris, dia tanya langsung ke tokohnya. Waduh.
Rupanya dijebak ya. Nah, iya Pak ini. Lanjuti video yang sudah beredar Pak. Sebetulnya minggu kemarin udah kan. Iya betul Pak. Tapi kurang ini Pak, kurang banyak gitu. Kurang apa, Pak? Masih kurang puas Pak dengan jawabannya itu Pak. Ya, cobalah duduk dulu lah. Ya, Oke. jangan diri nggak enak lah ngomong. Waduh. Tidur kayaknya langsung ya. Gimana Pak Andri? Kebetulan ada Pak Marjuki nih. Bisa kasih siapa? Tanya aja Pak Marjuki gimana komentarnya Iya. soal BLBI. Ya, Gimana tadi Pak Marjuki? tadi saya Ini kelihatannya Pak Marjuki lebih dulu akan memberikan penjelasan soal BLBI secara general ya. Karena beliau itu kebetulan juga politisi senior, jadi mungkin banyak hal-hal yang belum diketahui publik soal BLBI ini dan kenapa kasus ini kok nggak kelar-kelar 25 tahun lebih bro. Apa kata Pak Marjuki? Yuk kita simak. sudah sampaikan krisis 98 itu di mana dimulai dari krisis perbankan ya. Gimana? Banyak yang artinya kewajiban tidak mampu dipenuhi oleh bank karena pada saat itu hilang kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga bank-bank sehat pun tidak akan mampu. Sesehat apapun kalau diras pasti masalah, karena kan dana yang ditaruh kan disalurkan, dipinjamkan, kan bank nyimpen aset kan, pegang aset tapi diras mau diambil semua ya pasti nggak mampu. Nah, karena ketidakmampuan itu Bank Indonesia selaku pengendali moneter kasih dulu deh ya, Bank Moneter dia katanya memberikan bantuan. Nah, karena merata mayoritas perbankan itu mengalami krisis likuiditas, BI memberikan bantuan likuiditas. Nah, ada kebijakan dibantu, ada yang dibeku operasi, ada yang diambil alih, banyaklah. Ya. Dan pada saat itu pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, BPPN ini adalah ruang ya di mana pejabat-pejabat yang diberi tanggung jawab, tanda kutip ya, ngambil kesempatan. Banyak Tanda kutip bro, pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan BLBI di BPPN. Ya begitu dah. Pak Marjuki Ali pakai tanda kutip bro. Paham dah. kesempatan itu orang yang ya numpuk kekayaan lah. Kita tahu lah banyak orang yang tiba-tiba jadi kaya mendadak. Wes, dia bilang dengan menjadi pejabat BPPN banyak orang yang tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Sekali lagi tanda kutip bro. Pak Marjuki, sebelum lebih jauh diceritakan, dasarnya apa sih sampai BI berbuat seperti itu? Dan ada senario besar atau apa yang Pak Marjuki pahami saat itu? Jadi gini loh, ya kita tahu lah, kita tidak pernah lepas dari persoalan global ya. Bisa saja tiba-tiba negara tidak mampu membayar kewajiban ke luar negeri kan, karena pinjaman luar negeri itu baik pemerintah maupun swasta itu demikian besarnya sehingga pada saat jatuh tempo itu tidak mampu bayar, dan pada saat itulah muncul krisis. Nah, krisis itulah kemudian tentu pemerintah ngambil kebijakan. Nah, persoalannya Bank Indonesia pada saat itu kan pengawasannya kan di dalam internal, jadi ada pengawasan yang ada di Bank Indonesia sifatnya internal. Nah, karena kasus itulah maka setelah reformasi itu dibentuk OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengawasi Bank Indonesia. Itu tahun berapa Pak Marjuki? Saya lupa tahunnya, kalau salah OJK itu pada saat saya duduk sebagai ketua DPR.
Jika itu dibentuk. Saya ingat tuh apa masanya. Ya itu rame ya. Ramenya apa? Karena ada satu negara yang menggunakan jika tidak berhasil kembali ke sistem lama, tapi ada negara yang berhasil. Tapi siapapun juga, karena kita masih coba-coba, kita tetap bentuk jika itu, dan sampai sekarang itu ya alhamdulillah, jadi ada badan sendiri yang mengawasi apa yang dikerjakan oleh bangsa. Pak Marzuki ini gayanya masih santai, kalem, tapi dalam menjelaskan sesuatu itu komprehensif ya. Dia bisa mengasih wawasan-wawasan sehingga kenapa hal itu bisa terjadi. Karena itu dia bisa cerita kondisi waktu itu tidak lepas dari suasana global yang tiba-tiba suatu negara itu bisa tahu bangkrut gitu. Dan itu kita alami. Ya, asik Pak Marzuki kayaknya, keren. Nah, oleh karenanya ya, banyak kasus pada saat 98, 99, tahun 2000, 2001 itu bank itu sangat powerful. Enak sekali dia memberitahukan orang, ya, memberitahukan bank-bank yang tadinya mungkin bisa sehat ya, karena ras saja. Biasanya kalau orang sudah kembali lagi masuk, biasa kan sehat lagi. Ras itu kan sementara aja. Iya. Gue tambahin satu lagi, gaya santai tapi pahit dan nyelekit. Barusan dia ngomong itu. Apa yang termasuk dan dari situ, Pak? Ya, saya nggak paham ya Bang sentrisnya, karena Pak Andri teman saya. Adik kelas saya 1 tahun. Jadi saya tahu beliau ini sampai orang yang sukses ya. Sebetulnya Ya, waktu hal ini nggak remeh-remeh gini, kenapa remeh-remeh gini? saya nggak tahu, saya juga di bawah berdatang. Pinter-pinter kalian ya. Saya baru datang, saya nggak rame-rame dari bawah. Saya Ya, juga Pak, ini nggak tahu. kemudian untuk menindaklanjuti dari pemberitaan yang sudah beredar bahwa Bang Sentris tidak menerima dana BLBI. Ini suaranya pasti si Ipal deh. Gua hafal suaranya. Sehat bro. Rp1 pun. Rp1 pun. Kok kalian bisa nongkrong tiap hari di sini? Karena kita Sampai mau Pak tahu itu, Marzuki Pak. datang, Pak Marzuki soal jadi Iya, saya. Pak, betul. Kita mau tahu itu Pak. Kenapa Jadi, sih tidak menerima, tapi kami juga penasaran dana tersebut diterima oleh siapa gitu Pak? Oke, Pak Marzuki dulu. Ya gini ya, apapun bisa terjadi pada saat itu karena kondisi situasi yang nggak pasti dan BI sangat powerful dan orang bisa melakukan kejahatan perbankan. Kejahatan itu sangat luar biasa. Itu bukan rahasia, udah rahasia umum lah ya, di mana orang bisa kayak mendadak karena menjabat pada posisi-posisi tertentu ya, orang pegang BBPN aja bisa kayak mendadak ya. Nah, itu kejadian pada saat dimana kondisi yang sangat tidak menentu. Bukan rahasia umum katanya bro. Banyak orang memanfaatkan. Nah, berarti itu orang-orang yang berkecimpung di dunia perbankan gitu. Kayak mendadak. Jadi siapa yang sangat berkuasa ya ada peluang, kesempatan. Karena saya pada saat itu ngalamin. Siapa yang sangat berkuasa bro? Tadi di depan dia udah bilang 2 kali, saat itu BI sangat berkuasa. Ya itulah. Seru. Saya megang BUMN juga masuk BPN, itu mau dijarah juga sebetulnya. Gue izin ngerokok ya. Ini video panjang soalnya. Gue nggak potong dan gue dengerin aja sekali-kali. Gue komen dikit-dikit. Gue respect lah sama yang bikin video sepanjang ini ya. Channel nanti gue kasih link deskripsinya di bawah. Oke, lanjut bro. BUMN itu mau jual dengan harga 0. Tapi saya bertarung. Itu yang mau dijarah siapa? Ya oknum seolah-olah BUMN ini sudah nggak layak lagi dan tidak mungkin bisa hidup, jadi ini dijual aja dengan harga 0, yang penting utang-utangnya habis. Lu lihat gaya Pak Marzuki bro.
Ya dijual aja dengan harga nol, yang penting utamanya. Gila. Aduh. Ya, saya tantang waktu itu. Saya sampai diketemukan dengan konsultannya Boston Consulting, sama yang kan dia ada konsorsiumnya McKinsey. Nah, saya dikasih waktu untuk debat oleh Deputi BUMN waktu itu Pak Tianto. Saya ketemu, dia bikin asumsinya maunya mereka. Ya, keuangan proyeksi itu kan tergantung asumsi. Kalau asumsinya semuanya jelek, ya proyeksinya masih jelek. Ya kan, saya debat masalah asumsi yang mereka buat. Akhirnya mereka ya nggak bisa berargumentasi lebih jauh karena saya menguasai masalah, dan anehnya saya diangkat jadi direktur oleh Deputi BUMN, dan saya buktikan setahun saya bisa keluar dari BPN dan batu raja besar. Dan artinya perusahaan yang waktu itu mengalami kesulitan likuiditas karena bukan kesalahan kita, kesalahan bank. Waktu itu ada bank wajib meminjamkan, bank tidak ngasihkan. Ya, kita macet proyek kita, jadi bukan salah kita kan. Kalau kita masa mau dijual dengan harga nol, kan lucu kan. Dan jadi waktu itu banyak sekali oknum yang melakukan, ya kalau saya moral hazard ya, semuanya mau dirampok. Kita nggak tahu siapa. Banyak sekali oknum yang melakukan moral hazard. Semuanya mau dirampok. Astaga. Jadi itu ya. Di kalangan penyelenggara negara, mereka punya persepsi seperti itu. Dan kita nggak tahu di bawah masyarakat. Kita tahunya itu ya krisis moneter, yang ada disebut-sebut nama George Soros lah, apalah segala macam. Tapi ternyata ini ada hal-hal yang lebih gila dari itu ya. Dan itu dilakukan oleh bangsa sendiri. Ya, Pak Marzuki baru saja mengungkapkan sesuatu yang wow. Kalau nggak wow, gue bingung deh. Karena ini yang ngomong bukan main-main. Makanya saya bilang tadi, ini oknum, jadi tak mungkin secara kelembagaan, tapi oknum kan, yang memanfaatkan kekuasaannya. Oke, dan dia segel dengan kata oknum. Itu penting bro. Sekritis apapun kita, tanpa satu kata itu. Kalau buat pejabat pengaruh ya, tapi kalau gue sih ya, males pakai kata-kata gitu. Oknum udahlah sapu rata aja, memang semuanya penjahat gitu. Tapi beliau keren lah. Untuk keuntungan, ya bisa saja kepentingan kelompok tertentu, bisa saja. Nah, saya lihat sentris ini pun ya bisa saja jadi korban itu. Karena saya lama cerita dengan Pak Andre, dia sampaikan dia nggak pernah terima dana BLBI itu. Bank saya sehat, bank saya saldonya nggak merah. Itu sampaikan berkali-kali. Yang saldo merah itu kan diberikan bantuan likuiditas, yang saldonya biru. Kenapa di BKU-kan? Itu kan langsung semua manajemennya suruh keluar. Kan sangat jolim lah. Ya, tanpa ada kepastian hukum ya. Artinya ada keputusan hukum yang memaksa mereka keluar harusnya. Ya kan, nggak ada dasar. Mereka suruh keluar semua, direksi suruh keluar, kalian semua, mereka nggak apa-apa. Gimana mereka buktikan bahwa mereka nggak salah, mereka benar, dokumennya semua tinggal di dalam, ya kan? Nah, tapi ya itulah kondisi pada saat itu. Dan memang tidak bisa melawan ya Pak ya? Nah, itulah kondisi pada saat itu, di mana BI sangat powerful ya, bisa melakukan apa saja yang mereka anggap, wah ini pantasnya dibekukan, dan ini ambil alih, gitu. Itu kondisi pada saat itu. Nah, oleh karenanya setelah itu kan DPR berpikir ya kita perlu ada pengawas di luar BI, saya dibentuklah OJK itu. Itu ceritanya. Jadi kondisi itu rupanya suatu fenomena yang melatar belakangi pembentukan OJK.
Dan itu terjadi di masa Pak Marzuki Ali menjadi Ketua DPR. Oke. Jadi ada urutan perjalanannya. Ya apa yang terjadi di tahun sebelum krisis itu ya sangat mudah bank-bank itu ngasih kredit kepada grup-grup. Ini luar biasa. Dana itu kepada grup-grupnya ya, sehingga yang besar mereka. Tapi dampaknya pada saat kewajiban itu datang, di mana dolar waktu itu bergerak naik kan luar biasa sampai 15.000 16.000. Dari saya ingat ada 2.400. Saya ikut seminar waktu itu, seminar oleh ada Miranda Gultom, ada Darmin Nasution, meyakinkan bahwa dari teori ya purchasing power parity ya, artinya tidak mungkin katanya dolar kita tuh sampai di atas 8.000. Tapi nyatanya ya toh dolar bergerak sampai 15.000. Artinya ya sebenarnya nggak bisa ada yang prediksi. Secara teori nggak mungkin, tapi faktanya dolar bisa sampai 15.000. Luar biasa waktu itu. Saat Pak Marzuki sebagai pimpinan legislatif, apakah fenomena itu Bapak sudah bisa menerka akan kejadian seperti ini? Loh, kita tahu sekali kok. Saya kan mengalami bagaimana aset-aset negara itu yang di bawah penanganan BPPN dijual murah, diobral ya dengan alasan ya perintah dari IMF. Kita paham sekali itu. Jadi belum masuk DPR saya sudah paham kok. Karena saya itu bagian daripada yang mengalami masalah. Bagian daripada. Iya, tapi saya melawan. Itu bedanya kita melawan. Banyak BUMN lain nggak melawan. Saya waktu itu melawan. Dia nggak berani, nggak ngerti. Saya melawan betul loh. Saya hadapin kementerian. Sudah ada perintahnya. Saya hadapin kementerian. Akhirnya saya diketemukan dengan konsultannya. Ya saya debat. Dasar Anda bilang kita bangkrut di mana? Iya tahu kan? Ya bikin sampaikan asumsinya. Ya asumsinya semuanya jelek. Ya diasumsikan ini kalau diasumsinya nggak mendukung proyeksi, ya pasti proyeksi jelek. Ada prediksi nanti targetnya sampai kemana Pak Marzuki? Yang mana itu? Dengan permainan pemerintah atau apapun di sini. Ini ya oknum lah ya, saya nggak bilang pemerintah ya, oknum pada saat itu ya. Saya minta ya diluruskan lah. Nah apalagi ada satgas diluruskan. Yang memang mencuri ya harusnya diselesaikan. Jangan diambangkan. Sekarang ini kan yang seolah masih banyak yang diambangkan. Proses peradilan diambangkan. Dan tahu nggak, banyak sekali aset-aset yang sekarang ini di bawah lembaga ada dirjen di bawah Kementerian Keuangan ya. Itu tidak ada yang balik nama. Masih nama yang dulu. Tidak ada dasar untuk balik namanya. Itu kelemahan administrasi juga. Jadi banyak sekali aset-aset yang menggantung karena ini. Nah, aku bilang tadi, Pak Marzuki santai, komprehensif. Jadi dari kasus bank sentris kita jadi dapat banyak wawasan gitu. Masalah pembentukan satgas yang memang sekarang lagi bekerja, satgas BLBI yang selalu ada di setiap pemerintahan, selalu dibentuk dan nggak pernah selesai, dan sekarang dibentuk lagi. Dan kita juga tahu tadi Pak Marzuki bilang itu ada satu instansi di bawah Departemen Keuangan yang mengurusi aset dan sampai sekarang belum dibalik nama. Jadi atas nama siapa itu bro? Ya ampun. Aduh. Jadi wajar aja ya, banyak sekali pemilik lama dengan senario tertentu dia ngambil alih lagi aset dia dengan harga yang Dari sentris. sentris salahnya Masih dulu. ya, nggak berani aja dia melawan. Itu beda dengan saya berani lawan. Nggak berani. Pak Marzuki, dulu di saat sentris itu bermasalah di saat itu, Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Saya waktu bermasalah belum komunikasi. Oh. Karena dia orang besar, sibuk. Bukan gitu. Jadi dulu belum ada komunikasi. Enggak, belum. Dia duluan dia melanglang buana dia kan. Tapi Bapak tahu kasus itu saat itu? Saya kalau kasus BLBI secara umum saya paham.
Ya, tapi begitu saya ketemu, ini salah satu korban. Kalau Bapak menduga itu oknumnya seperti apa? Dari mana kira-kira? Gambarannya mungkin? Oknum Ya. pejabat perbankan kah atau? Oh, kalau itu pasti BI. Nggak ada, itu pasti BI. Karena sentris ini kan yang membukukan BI. Ya. Ya. Kemudian ya ada dana yang bisa masuk ke rekening yang abal-abal itu orang BI. Nggak mungkin orang lain, nggak pasti. Gubernur BI siapa? Saya itu. Saya nggak tahu Saudara, itu. Pokoknya itu mungkin oknum, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu kelembagaannya BI. Karena dia yang menentukan ini apa bank berkooperasi, bank apa yang diambil alih apa itu kan waktu itu kan dari BI. Jadi ketika itu Bang Yanus dianggap sebagai Bang apa? Oke, siapa itu? Iya, Pak. Saya. Ya, Pak. Ini mau Pak Marjoki yang menjawab apa Pak Andre? Pak Juki dulu. Saya belakang. ya jadi kita tahu kan dengar Pak Andri cerita waktu itu, waktu ditetapkan dia berkooperasi, dia kan dikeluarin semua manajemen, diambil alih. Dibekukan. Ya, dibekuk. Jadi semuanya karyawan apa semua keluar dari kantor. Dokumen nggak ada. Dokumen ditinggal. Ya kan, ya gimana dia nggak pegang dokumen-dokumen di kantor kan? Ya kan persoalan. Itu rampok. Artinya orang dirampok termasuk, misalnya orang merampok mobil termasuk surat-suratnya. Wah hebat kan? Ya kan ngapuk mobil, diambil mobil, biasanya mobil surat di kita. Ini semua surat-surat di bawah. Pada DPR itu harusnya menyehatkan, bukan membekukan. Dalam SK-nya itu menyehatkan. Yang terjadi pembukuan stop clearing. Stop clearing namanya udah mati. Terus? Ya itulah kejadian ya. Ya makanya kita harapkan jangan lagi lah kejadian itu. Rusak, habis itu berapa ratus triliun? Saya 700 triliun lah. Saya dapat Bukan itu lagi. itu kan Kepercayaannya hilang. itu 7 triliun itu dana krisis yang betul-betul hilang aja. Ya kami menanyakan ini kan biar masyarakat nggak tahu juga Pak. Selama ini kan selama 25 tahun entah apa yang terjadi dengan Pak Andi dan dengan Bang Sentrisnya. Dia harap aja dia. Kalau saya sih lawan. Seperti apa Pak Andi Gini. perlawanannya? Gini. Pertama kali saya akan membuat pernyataan ya. Pak Andri bikin pernyataan soal kayaknya ada update terbaru ya. Tadi gue udah kasih tahu sedikit juga masalah tiba-tiba disodorin surat paksa bayar gitu. Kita simak deh lengkapnya deh. Pernyataan saya itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah disahkan oleh hakim majelis pengadilan. Dan bukti-bukti itu adalah datang dari penggugat sendiri, sehingga tidak ada satu hal yang bisa menghalangi pernyataannya sebagai kebenaran. Kemudian saya tidak mencari kesalahan dan saya tidak menyalahkan orang lain. Saya mau menjelaskan tentang kebenaran yang berlaku umum sehingga semua orang mengakuinya. Jadi perkara sentris secara cerita sejarahnya, waktu itu panik tahun 97 Agustus, panik, isu-isu datang dari mana-mana, yang menyebabkan adalah Soros yang mengadakan itu. Oke, tadi gue sebut Soros. Itu nama yang begitu populer di masa Krismon yang sorry. Itu jadi omongan di mana-mana Soros. Rupanya emang bener. Karena level Pak Andri aja disebut nama itu. Kita pun dulu di angkot-angkot tuh sering ngomongin Soros. Wah ini gara-gara Soros, ini gara-gara Soros. Oke lanjut. Panik sehingga bank-bank deras, Mamares Salunera. Saya mengambil inisiatif ke Pak Hendro Budianto ya. Oke, kelihatannya Pak Andri ini lebih merasa aman buat menyebut nama ya. Kalau kita lihat tadi Pak Marzuki, saya tidak tahu lah siapa oknum yang jelas segala macam. Kelihatannya kalau Pak Andri ini lebih straight ya. Dia karena mungkin dia mengalami langsung berinteraksi dengan nama-nama yang ini baru saya tentang. Mungkin nanti akan banyak lagi nama-nama yang beliau sebutkan ya. Hendro, saya bilang, Pak,
kita ini, saya bertanggung jawab sebagai rakyat. Pak, kita ini harus mengatasi ini, melawan. Gimana caranya? Cara gini, bank-bank yang saldo merah atau cenderung macet kreditnya itu dikeluarkan. Sebuah pengawasannya mengganti dengan jaminan. Kita bentuk holding. Namanya BPPN. Itu saya yang mengucapkan. Wow. Jadi ini lagi parah-parahnya Pak Andri berbicara kepada orang yang tadi disebut tuh. Jadi beliau udah kasih tahu salah satu solusinya seperti itu. Bahkan sampai nama lembaganya pun beliau yang mengusulkan, BPPN. Wow. Saya mengucapkan, sumpah, BPN itu dibentuk oleh BI. Tapi karena sudah ada rencana itu, diambil alih oleh BPN, oleh DQ. Makanya ketua pertamanya Bambang Subianto. Berapa bulan kemudian diganti lagi Iwan Priwanata dari BI. Baru ketiga kali Glenn Yusuf independen. Jadi sebetulnya BPN itu dibentuk untuk holding, supaya bank-bank yang kredit macet segala macam atau cenderung macet dikeluarkan. Itu tahun berapa Pak? 97. Supaya bank-bank ini bersih semua. Bank yang bersih di merger jadi kuat. Nah, yang busuk-busuk ini dibawa ke sebuah. Ini konsep awal BPPN yang disampaikan oleh Pak Andri tadi ya. Awalnya dia itu mengusulkan BPPN itu sebagai suatu holding. Jadi bank-bank ini yang merah dikumpulkan di situ sehingga menjadi sehat lagi dan menjadi suatu holding yang besar. Ini penjelasan Pak Andri soal BPPN yang dia usulkan tadi ya, masih melanjutkan yang tadi. Cuman mungkin kemudian apakah dimodif oleh pihak-pihak lain ya mungkin begitu kejadiannya, kita dengerin lebih lanjut ya. Nama holding yang nama BPN. Tapi ide yang bagus ini ternyata salah gunakan. Saya pelopor yang menyerahkan jaminan kepada BI. Maka satu-satunya bank yang jaminannya dihipotek asal BI adalah Sentris. Saya menghipotekkan jaminan 452 hektar tanah milik PT VIP Group saya sendiri pada Oktober 97. Jadi sebelum terjadi masalah BLI, saya pemula. Nah, itu dibikin akte. Satu-satunya bank yang membuat perjanjian dengan akte. Artinya saya support BI. Waktu itu all money bunganya tinggi dari 100% sampai 350%. Saya beli 350% dari IP. Saya jual ke bank lain dengan 200% supaya kuat pasar uang antar bank menurun di luar negeri, dan bagus. Saya berkorban membeli mahal jual murah. Begitu luar biasa saya berkorban untuk BI. Tapi saya dikhianati di BI. Saya bikin akte 7576, 2 akte. Aneh. Dari pertama dia sudah buat rencana itu. Ada 2 akte, isinya sama. Tetapi yang satu akte tidak pakai jaminan, satu akte pakai jaminan. Rupanya mereka sudah rencanakan. Ya, udah. Kemudian tanggal 31 Desember 97, bank-bank saldo merah semua. Saya berbiru. Saya bersaldo biru. Mana biru? Ada di DBI saldo biru. Bank-bank yang bersaldo merah itu langsung dikonversi menjadi SPBUK yang kita kenal sekarang dengan nama BRBI. Bank-bank itu dikonversi dengan saldo merahnya konversi menjadi SPBUK tanpa jaminan, tanpa pegatan. Diharapkan tanggal 15 mereka menyerahkan jaminan atau mengambil polisi saja. Itulah yang disebut dengan APU, MRA atau MSA. Itu yang disebut dengan MSA atau APU atau MSA. Itulah mereka itu. Nah, di sini terbukti disebutkan oleh BI sendiri bahwa pengurang saldo debat bank-bank berkonversi menjadi SPBU
dikonversi menjadi SPBU pada tahun 21 Desember 97. Kecuali Bank Sentris, karena pada saat itu Bank Sentris bersaldo positif. Tidak, ada surat dari BBI. Jadi Sentris tidak pernah dari BBI. Yang terima BLBI atau SPBU itu adalah yang bank-bank bersaldo negatif pada tanggal 21 Desember 97. Sentris tidak negatif. Kenapa? Bank-bank masih persentis. Kami pinjam call money tiap hari. Tiap hari kami pinjam call money. Dan tiap hari kami pulangin, pinjam lagi, pulangin, pinjam lagi. Tiap hari. Overnight. Jangan saya dulu ke bidu terus. Nggak pernah merah. Tiba-tiba dirubah lagi menjadi akte paten. Akte paten itu adalah pengikatan menjual dan membeli, jual beli promise, jual beli barang ya, bukan pinjaman. Jual beli barang namanya promise dengan jaminan. Promise kami serahkan 492 miliar. Promise nasabah. Itulah total aset Bank Sentris 492. Dengan jaminan lagi, kami berikan jaminan lagi. Ini lucu ya, namanya factoring udah gitu ya. Kami jaminkan lagi 452 hektar tanah milik PT FIB yang sudah dihipotek dengan nomor 972 atas nama Bank Indonesia. Periksa, tidak ada satu bank pun yang menjaminkan hartanya kepada BRI. Paling banter mereka bikin kesepakatan dengan BPPN. Tidak ada satu bank pun yang memberikan jaminan dan hipotek ke BBI. Hanya Sentris. Itu proyek projectnya. Wow, gila ya. Ternyata Sentris itu platformnya biru dan bukan bagian dari penerima dana BLBI gitu ya. Bahkan dia menyokong support penuh upaya-upaya yang bisa dia lakukan buat membawa negara ini dan menyelamatkan dunia perbankan di Indonesia. Ya, kita harus apresiasi bro, kita respect lah. Respect mah tangan gua nggak kelihatan. Oke, respect sama Pak Andre. Okay. Jadi hipotek BI, oke? Tiba-tiba tanggal 4 April ditutup. Akte paten ini di Mahkamah Agung ditulis sebagai akte yang sah dan berharga. Jadi satu yang paling kuat ini yang sudah diputus oleh pengadilan Mahkamah Agung dinyatakan sebagai akte yang sah dan berharga. Di sini disebutkan bahwa Bank Indonesia dilarang, tidak diperkenankan menagih nasabah Bank Sentris ini karena sudah dijamin. Ini berakhir tanggal 31 dan tanggal 26 Desember 1998. Waktunya sudah bayar bunga 99 miliar. Tiba-tiba BPN datang tanpa mengindahkan perjanjian ini, langsung membukukan tanggal 4 April 98. Ini perjanjian sampai 98 Desember. Jadi perjanjian belum selesai, dia bekukan stop clearing, langsung dia ke kantor, semua disegel, aset, dokumen semua dikuasai. Mulai hari itu sampai hari ini kami tidak ada komunikasi dengan BPN. Tidak ada pertanggungjawabannya. Hasil pembukuannya gimana, dijual kemana, nggak ada. Jadi saya jelas katakan, itu badan perampokan perbankan nasional, bukan. Gila. Dia bilang, aduh, kecewa beliau ya. Jadi BPPN yang dulu dia usulkan tiba-tiba menjadi suatu badan yang wah gila. Bukannya menyehatkan, malah ya sampai dia berani ganti itu nama singkatannya jadi Badan Perampokan Perbankan Nasional. Oh gila. Oh gila. Pernyataan, bukan pernyataan, bank perampokan. Tulis itu. Badan perampokan Perbankan Nasional, perampokan itu.
Kalau mau likuidasi ada rasa-rasa di likuidasi apa? Ini langsung dibekukan dia. Kami nggak tahu ada berapa uang di berangkas, ada berapa mobil, nggak tahu. Aset-aset. Nah, kamu mau nonton, nggak punya dokumen satu pun, nggak bisa kan? Oke, tahun 99, BPN lagi dasarnya apa? Rupanya promes kami dijual ke BPN dengan akta nomor 39. Dijual ke BPN dengan pembayaran dari BPN dari negara BI 629 miliar. Ya, dijual. Jadi BPN punya hak nagih, dia nagih sentris, nagih. Nggak bisa, nggak damai. Kami minta apa cara-caranya, nggak bisa benar. Dia Kejaksaan Agung, tapi ini dia lagi kalau Kejaksaan Agung, nggak damai, jatuh. Dibuang pesos, cari unsur pidana jatuh, ya. Pidana, dekan, nggak ditemukan pidananya. Dibuang lagi ke Datun buang ke pengadilan, disomasi, nggak damai lagi. Kami sudah berikan proposal, mereka tetap minta kami tanda tangan hati. Akte pengakuan utang. Akte pengutang itu artinya pribadi kami sebagai pemegang saham menanggung utang seluruh bank. Ini gila. Ternyata ini ada permintaan IMF. IMF terlibat sih. IMF telah menggadaikan pemerintah Indonesia, memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Itu kan melanggar undang-undang. Gue tunggu-tunggu dari tadi nih. Disebut nggak itu makhluk? Akhirnya disebut. Gila ya. PT berutang. Kenapa penunjuk nasabah? Pemegang saham. Nggak mungkin. PT bertanggung jawab. PT harus bertanggung jawab. Pribadi pemegang saham bertanggung jawab sebesar sahamnya. Nggak boleh lebih. Tapi IMF memaksa pemegang saham menjadi penanggung jawab semuanya. Semuanya. Kalau punya modal 100 miliar, aset itu 1 triliun, lu mesti bayar 1 triliun, nggak mungkin sampai sekarang nggak masuk akal. Jadi itu tujuannya emang mau merampok. Nah, pemerintah Indonesia mau lagi dipaksa. Akhirnya kami digugat. Karena waktu itu kalau nggak digugat, IMF tidak mencairkan 400 juta dolar. IMF pertama kali menjamin Indonesia pada tahun 2000 adalah 400 juta dolar kontan. Waktu zaman Menteri Kue Kiangi. Kalau kita tidak digugat, dia nggak mencairkan. Jadi harus digugat. Oke? Waktu itu juga 2 bank yang digugat oleh kejaksaan, hanya 2, Bank Deka dan Bank Sintes digugat. Kemudian waktu gugatan berlama-lama dia buatan sidang lulur rupanya punya bukti. Mereka mau cabut gugatan. Saya bilang nggak bisa. Saya minta damai atau lanjut perkara. Ada lanjut. Kejaksaan kesulitan mencari dokumen. Di BI nggak ada, di BPN nggak ada, nggak tahu kemana dokumen saya hilang, nggak ada. Akhirnya kejaksaan berinisiatif mengambil dari BPK. Dapatlah bukti-bukti dari BPK. Dia bawa ke pengadilan tahun 2000. Disitulah saya tahu bahwa saya tidak terima duit 1 rupiah pun. Dari bukti-bukti itu ternyata saya BI tidak mencairkan uang ke saya, tapi mencairkan uang ke rekening lain. Saya nggak usah sebut. Wah, ini udah mulai seru, bro. Jadi pihak kejaksaan mengajukan bukti-bukti dokumen yang di situ kemudian pihak bank sentris tahu bahwa sebenarnya selama ini yang dibilang bank sentris menerima aliran BRI itu tidak pernah kejadian. Kok bisa begitu? Mari kita dengerin lagi nih. Ini udah mulai seru, udah mulai masuk ke pokoknya pokok.
intinya inti awal mula kenapa Bang Sentris itu bisa diuber-uber dan disangka terlibat BLBI. Ini kita lagi masuk ke sini nih. Ini intinya, bro. Ke rekening pribadi. Di BI itu tidak boleh ada pribadi. Nasabahnya ada bank-bank. Tapi itu ke pribadi atas nama bank. Dan rekening itu tidak terdaftar di BI sebagai yang ikut clearing, tapi dia bisa ikut clearing. Dia bisa ikut clearing, hebat. Ya nggak sesebut nomornya ya. Itu dia perbuatannya. Saya kaget, saya kasih tahu jaksa, hakim. Saya bilang, hakim, cabutlah ini bukti. Ini membahayakan negara. Kalau saya bongkar membahayakan negara. Saya bilang, kalau saya cabut, saya salah dong. Dia ngomong sama jaksa, saya ngomong saja jaksa sesuatu. Wow. Membahayakan negara itu artinya apa ya, bro? Kalau di kepala gue sih membahayakan negara itu artinya siapapun yang disebut tadi itu, yang dia nggak mau sebutin namanya sebagai pemilik rekening, yang nggak pernah ikut clearing, yang nggak diakui BI, tapi dari rekening itu masuk di atas Bank SSI, itu pasti seseorang yang sangat wow. Dia nggak sebut. Tapi dia tahu nggak sih? Pasti tahu. Pasti tahu. Tapi dia sebut nggak ya? Kita tunggu deh. Lanjutin. Susanto, Pak, cabutlah bukti-bukti itu, bahaya. Sampai minta supaya dicabut karena membahayakan negara, bro. Luar biasa ya. Wah, kalau saya cabut kalah dong. Lah, Bapak jangan mikir menang, Bapak masih kalah. Dia bingung, kok bisa kalah? Kalah. Saya bilang tinggal kalahnya aja. Mau di atas ranjang jatuhnya atau di atas paku. Dia ngotot, ya udah, saya bedain. Kaget mereka. Kenapa nggak ngomong? Ya kamu suka ngomong udah rahasia. Saya udah bilang cabut. Karena aib ini. Aib, bro. Dia bilang aib. Ini jelas melibatkan bukan orang sembarangan ya. Wow. Kayaknya ya gue aja baru denger. Atau mungkin gue kurang baca kali, dulu mungkin udah pernah kali ya. Tapi yang kejadian di persidangan ini kayaknya gue sih baru denger juga ini. Jadi betul-betul di atas paku. Akhir kata pengadilan dia kalah, digugatnya tolak. Hakim pinter menyelamatkan negara. Menolaknya dengan alasan saya itu sudah kasih jaminan. Kalau saya itu semua prestasi, kalau keputusan ada kalau ada, udah jelas semua prestasi B, udah jelas prestasi dan melakukan berhukum. Jangan kalau lagi. Kalau saya itu semua prestasi, silakan gugat, silakan sita. Jadi gugatan ditolak, gitu loh. Padahal sudah masuk dalam jauh dong pengertian, udah pembuktian dua kesaksian. Nah, ini diungkapkan oleh majalah Trust, Investigasi dan Forum. Oh, pernah ya? Pernah diangkat majalah Trust, Investigasi dan Forum ya? Kayaknya gue pernah juga dikasih salinannya sama kawan gue si Ipal tadi itu. Ntar gue baca lagi deh. Dengan detail. Cuman waktu itu majalah ya, di luar habis terus. Oke. Kemudian mereka banding. Waktu gugatan itu, Immanuel Zuinde, jaksa agung muda, mengatakan pada saya, Pak Andre, kita sehan aja ya, semua baik damai. Jangan rekonversi. Oke, saya nggak rekonversi. Ternyata dia pindah lagi jabatannya. Nggak rekonversi, nggak bisa gugat saya. Mereka banding, kalah lagi dibanding dia. Dibanding dikatakan gugatan BPN terlalu prematur. DNO katakan. Kemudian dia kasasi 2002. Sampai 2022 nggak ada putusan. 20 tahun nggak ada putusan. Ini gila.
Anehnya DQ tidak mengejar. DQ kan yang bertanggung jawab, yang berkepentingan, mestinya mengejar putusan itu, nggak mengejar. Ada apa ini? Akhirnya dibikin lagi Satgas ya. Kami dipanggil lagi oleh Satgas. Satgas itu tidak punya dokumen apapun waktu lagi kami. Hanya mengatakan Bapak punya utang. Apa dokumennya nggak ada. Kami bilang rekening koran kami mana, penerima bukti penerimaan mana, perjanjian di mana, nggak ada. Kami tanya jaminan, nggak tahu. Kami nggak terima jaminan itu. Kami tanya pengadilan, nggak tahu pengadilan. Gila ya, Satgas itu, Satgas sebetulnya semua bertugas sudah dikasih bahan dong. Masa Satgas kalau bego, nggak tahu apa-apa. Saya marah, dia nggak tahu apa-apa. Udah akhirnya kami berikan dokumen jaminan pengadilan sampai menguji kasasi bulan Oktober ya. 2 minggu kemudian dia bilang udah ada putusan Pak. Kaget kami. Kami ini mencari gerilya, cari website nggak ada, di situs nggak ada. Kok bisa ada? Cepat sekali 2 minggu, jauh kok jauh. Kami pikir betul-betul sadar kan. Kami tahu pengadilan negeri di mana negeri memang ada putusan itu. Udah kami pelajari. Ternyata menurut kami itu diduga dipalsukan. Diduga ya. Dipalsukan itu. Walaupun kami sudah punya bukti itu palsu. Kami hanya mengatakan itu diduga dipalsukan. Bingung gak lo bro? Itu diduga dipalsukan walaupun dia punya bukti bahwa itu palsu. Atuh, mana tuh? Jadi baunya dari mana tuh? Kira-kira tebak sendiri. Kami nggak nyalahkan siapapun ya. Tebak sendiri dari mana itu? Siapa yang membuat? Siapa yang nyuruh membuat? Bisa tetap carikan sendiri. Ternyata dia sudah bikin putusan PUPN dan Pasabaya. Pak Majoki bilang, kalau saya dapat surat itu saya ngajak berdiri loh. Bayangkan, orang sakit jantung mengejar surat itu dibuang di halaman aja. Paksa bayar 909 1,2 kocak. Wow. 900 miliar, hampir 1 T bro. Tiba-tiba dapat tagihan suruh bayar, paksa bayar, surat paksa bayar, gila. Wow. 1,24 jam harus bayar. Jantung mati itu. Sakit jantung mati. Nih. Aja mah kata dipikir. Hebat. Surat penerimaan pengurusan piutang pajak nomor 15. Ya, itu. Kemudian Andre Teja telah berkali-kali datang, tapi tidak mengakui adanya utang. Saya nggak pernah datang. Dia bilang saya itu berkali datang. Ini surat putusan. Surat putusan tidak bisa bilang begini. Berkali-kali datang, saya nggak pernah datang. Surat pemberitahuan utang dan negara nomor 15, ada isinya aja, isinya. Ini saya bongkar ya. Isinya adalah Andre Teja punya utang sekian, nomor 15 tadi. Hanya dasar hukumnya adalah keterangan dan jawaban pemerintah mengenai penyelesaian BLB pada rapat paripurna DPR 12 rapat. Hanya berdasarkan rapat DPR. Jawaban Presiden RI, pengusul dan anggota lainnya terhadap keterangan Presiden. Jadi Presiden dijual. Hanya 2 ini dasarnya. Bukan dasarnya bukti-bukti, bukan dasarnya utang. Ini PUPN gila. PUPN dulu gila. Membuat putusan tanpa dasar terhadap utang 900 miliar.
Bayangkan, yang terima orang tua Anda, yang sakit jantung, mati nggak? Oke. Pasti mati ya? Iya. Jadi PUPN yang mendapat kuasa tertinggi, lebih tinggi dari pengadilan, telah membuat perbuatan hukum yang menyalahkan hukum. Yang tidak manusiawi sama sekali. Terpaksa bayar itu lempar ke halaman, lempar aja. Tidak ada amplop, tidak ada tanda terima, lempar aja. Licik sekali. Jadi saya bingung. Terus dia bilang, waktu saya lampiran surat dari kementerian kepada mereka, pada DKI, itu suratnya adalah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tentang PKPS. Itu ada suratnya. PKPS ini tidak pernah saya dapat audit PKPS. Dapat dari mana? Dari pengadilan. Saya bilang, semua bukti yang saya ngomong ini adalah datang dari bukti. Bukti itu sudah disahkan oleh hakim majelis. Di sini dikatakan pencahayaan mengenai bank-bank yang tidak mengikuti PKPS, tidak mengikuti. Ada 33 bank. 2 diantaranya Bank Sentris yang penyelesaian melalui kejaksaan dan pengadilan. Di sini disebutkan Bank Sentris dan Bank Deka bisa dialihkan BPN kepada Kejaksaan Agung, tapi tidak disebutkan sudah diadilin. Padahal 2006 itu sudah diadilin tahun 2000. Harusnya ditulis dong, udah di pengadilan. Jadi nggak fair ya? Sudah jelas sih tidak termasuk. Dia masih dibikin putusannya masukin dari Dijen Kayaan. Biar buta apa beko nggak bisa baca ini. Ini baca ini pembunuh bikinan dia. Ini bikinan dia juga. Rekam itu, sampaikan WOP biar menteri tahu. Begini, surat ini dikeluarkan 2012 ya. Sri Mulyani mengatakan, habis konferensi pers, habis rapat paripurna 2008, Sri Mulyani mengatakan bahwa Sentris tidak bisa diurus selesai karena masih di Mahkamah Agung. Sentris, Sri Mulyani yang ngomong 2008. Wow. Bu Sri Mulyani 2008 aja udah ngomong Bank Sentris nggak bisa diselesaikan karena masih di Mahkamah Agung. Waduh. Itu menterinya udah ngomong begitu, tapi bawahan dirjen dan di wilayah DKI itu beda lagi. Ini agak rumit. Ada komunikasi yang putus atau ada inisiatif di bawah yang ya karena pengen kelihatan kerja atau segala macam, nggak tahu dah. Akhirnya asal seruduk gitu. Dan yang diseruduk ini luar biasa, bukan orang yang oh iya oke, enggak. Dia salah seruduk rupanya, yang diseruduk ini. Orang yang wah luar biasa Pak Andri ini. Ini bisa-bisanya keluar BPK gini. BPN udah jelas terima sudah bilang tidak bisa selesaikan Mahkamah Agung. Dan Sri Mulyani nggak tahu bahwa udah putus, walaupun putusan itu diragukan 2006. Kalau dia tahu ada putusan, pasti dia nggak berani bilang 2008, dia nggak berani bilang masih ke Mahkamah Agung, pasti sudah putus. Berarti benar-benar putusan itu adalah abstrak. Kami punya bukti itu putusan palsu, tapi kami tidak mengatakan itu palsu. Kami punya bukti itu palsu, tapi kami tidak mengatakan palsu, itu diduga palsu. Ya, keluar lagi bahasa itu bro. Ya silahkan terjemahin sendiri dah. Kami berusaha membukti
suatu lembaga namanya BI telah melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan terhadap bangsa Indonesia. Bukan saya disebutkan bangsa. Itu betul-betul bukan korupsi, itu perampokan uang negara. Sorry. Wah. Gila. Oke. Ngegas bentar. Ada lembaga yang disebut dan itu dibilang perampok negara. Wow. Awal tadi Pak Marzuki udah bilang itu lembaga sangat berkuasa sekali pada saat itu. Dan sekarang Pak Andri bilang itu merampok bangsa Indonesia. Dan dia punya bukti, bro. Wow. Memanfaatkan dan menipu bank sentris dengan cara bank sentris menanggung utang yang tidak diturunkan pada kami. Uang itu digelapkan kepada nenek, tapi kami yang ditagih oleh BIFG. Jadi dia mengeluarkan uang bukan untuk kami, tapi kami yang untuk menjawab. Nah, ini yang gue bilang tadi, inti daripada awal mula terseretnya bank sentris tuh kayak gitu. BI ngeluarin duit yang ke rekening bukan bank sentris sebenarnya, tapi itu menjadi tanggungan bank sentris. Dan sejak itu bank sentris dinyatakan terseret kasus BLBI. Wow, tragis bener. Tragis. Sadis ini, bro. Udah tuh kami sudah kasih jaminan. Ini keji nggak? Perbuatan keji ini. Keji sekali ini. Saya ngomongin supaya presiden dengar. Kedua, dia memanfaatkan bank saya untuk membuat bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia. Saya nggak sebut nomornya. Bank apa saja saya nggak sebut. Untuk mengeluarkan duit yang dilakukan itu ke luar BI. Kalau disebut bank-bank itu kacau. Sekarang pertanyaannya, kenapa 25 tahun saya diam? Ya, betul, Bang Ben. Sampai sakit penyakit ini. Ada dua hal. Harap perhatikan baik-baik ya. Saya tidak ada konvensi. Karena apa? Ini dulu ya, ini dulu. Saya tidak ada konvensi karena satu, saya ini bagian dari Marzuki, bagian dari bangsa Indonesia. Yang kami dididik di sekolah mencintai bangsa Indonesia. Dan bukan mencintai lagi, mengasihi. Kalau saya buka, akan terjadi bank-bank yang jadi nasabah Bank Indonesia tidak percaya lagi pada Bank Indonesia, benar nggak? Kedua, ini viral. Kalau sampai keluar negeri, LC Indonesia ditolak keluar negeri, ya nggak? Ketiga, nasabah-nasabah mendengar isu itu takut menarik duit dari bank-bank. Akan apa yang terjadi? Hah? Lebih gawat dari 98. Itu tanggung jawab sosial saya. 25 tahun saya diam. Nginjek lagi di PUPN. Yang buka air siapa? Saya gugat PUPN. Saya gugat. Saya telanjangin ini. Jadi terbuka lagi. Yang udah dikubur 25 tahun, 20 tahun. Dikubur, saya diam aja. Mayat. Dibongkar kubur. Jadi rupanya Pak Andri ini nasionalis ya, bro. Nasionalis sejati. Oke. 2 jempol sebenarnya. Mana nih kameranya? Oke. Itu alasannya tadi 1, 2, 3 itu keren banget tuh. Demi menyelamatkan bangsa secara keseluruhan. Dia tidak bereaksi, dia tiarap, dia mendem, dia ya udah gitu. Orang tua bangun mayatnya hidup sekarang. Mayat hidup nggak bisa mati lagi. Walaupun dia mati 4 tahun sekarang nggak mati lagi.
Artinya, saya udah umur 68 tahun. Sakit stroke 7 kali DSA. PPOK. PT liver. Jalan nggak kuat, dorong aja toh. Siap mati. Kalau disedot sekarang, terima kasih. Itu meninggalkan beban saya di dunia, menyusah. 25 tahun sakit-sakit ini karena ini. 25 tahun saya dihukum secara moral, sosial, tidak bisa usaha. Yang mau kongsi nggak mau sama saya, takut. Jadi 25 tahun, ya dia menerima konsekuensi dari kediaman dia, ketidakberhasilan dia dengan segala yang tadi disebut. Dicap di mana-mana sebagai obligor, nakal dan segala seperti itulah yang akhirnya berdampak kepada bisnisnya, tidak dipercaya di bank di mana-mana. Itu selama 25 tahun dia tanggung itu dan dia pendem dan dia diem aja. Sebenarnya dia punya satu senjata yang luar biasa, ini lebih dari dinamit kalau dia bongkar, tapi dia diem. Sampai beberapa waktu lalu disenggol lagi. Kayak ibaratnya luar biasa, dia bilang ini zombie dihidupin lagi, jadi hidup beneran. Akhirnya dia udah nggak bisa tidur lagi. udah nggak bisa tiarap lagi, udah nggak bisa, ini mayat hidup udah bangun, udah nggak bisa disuruh mati lagi. Hajar terus katanya. Wah, luar biasa. Wow, nasionalis sejati, keren. Pengemplang BLBI itu, bank takut saya nggak punya usaha lagi. Bukan saya nggak punya usaha, saya miskin jalan saya bongkar, bukan. Saya bongkar lebih kebenaran. Dia menyalahkan siapa, saya bukan menyalahkan. Apa saya sebut pejabat-pejabat nyuri? Enggak. Apa sebut bank-bank yang nyuri? Enggak. Saya memberikan kebenaran. Ini yang terjadi. Nah, mengenai masalah siapa dan siapanya, itu urusan negara. Khusus langkah saya selanjutnya, saya akan gugat secara perdata. Karena apa? Karena ada khusus PPN. Kalau nggak ada khusus PPN, saya nggak bisa gugat. Saya gugat dasarnya apa? Bang Setes, wah kamu bukan pengusaha, bukan besar. Bang Setes udah sih. Jadi nggak ada legal standing saya. Legal standing saya sekarang adalah putusan PPN. Dia mengakui karena dia nagih utang, interest under the debt, berarti dia mengakui interest under the debt. Saya punya legal standing lagi. Itulah saya mau buka. Karena POPN itu membuat saya gunakan jadi legal standing saya udah bisa membuat. Pak Andre, tadi Pak Andre sempat mengatakan bahwa inilah bentuk dari crime performance. Di rekening. Saya nggak usah banyak, saya kasih lihat ya. Rekening ini bukan milik saya, bukan milik saya. Dengan nomor? Nggak usah, nggak boleh tahu. Wow, dia punya salinan rekeningnya bro, gila. Wow. Saya bilang, saya baru buka 50%. Wow, 50%, udah segila itu masih baru 50% bro. Hari ini udah segede seremnya. Gimana kalau saya buka semuanya? Bukan semuanya Pak Andre. Enggak. Kode etik. Ini perjanjian saya bikin tanggal 17 Oktober. Duitnya turun di 6 Oktober. Duitnya sudah turun di rekening mereka selatan. BPS. Kemudian turun lagi duit tanggal 11. Perjanjian dibikin tanggal 9 Januari, diturun duit 11 Desember. Berarti mereka menurunkan dulu duit baru buat perjanjian. Sudah Ini luar biasa nih. Dia bikin dia turun ke duit dulu, baru dia bikin perjanjian sama saya. Jadi perjanjian saya itu digunakan untuk alat
Menggelontorkan baju. bukan alat untuk mengesahkan permainan ini. Oke? Ini bisa baca nggak? Rekening ini betul. Angsa rekening pribadi. Wah, pengen banget gue dapet bundel dokumen itu tuh. Wah, itu dokumen gila tuh. Itu dokumen gila. Ini betul. Ya. Saya belum buka ini. Jadi ini bank tersebut tentang tindak pidana perbankan, organisasi bank satu dalam berkaitan bank dana BLBI, bank Sentes. Udah masuk polisi. Apa itu, Pak? Penyidik ya? 2002. Udah ke penyidik ya Pak? Ya tapi saya nggak layanin. Mencari kesalahan. Saya hanya membuka kebenaran saya. Mengenai salah nggak salah orang terserah aparat. Saya nggak mencari kesalahan dia, nggak mengatakan dia salah. Oke. Kemudian audit. Di sini kan dikatakan audit. Laporan keuangan tahun 2003, 2006. Saya komentar. Ya, untuk laporan audit dan juga apa yang tadi disampaikan Pak Andri bahwa dari sisi aktifanya itu tidak dimunculkan, tidak hanya sisi pasifannya aja. Dari audit ini sendiri pun pendapat auditor itu tidak meyakini kebenaran atau kewajaran nilai yang disajikan dalam laporan keuangan itu. Jadi tidak diyakini tapi dijadikan bahan untuk Keputusan. Jadi saya pikir-pikir. Sekarang saya beritahu, bank ini ternyata masih hidup sampai 2004 yang saya tahu. Kalau dibukukan sudah stop clearing 98. Ternyata masih hidup sampai 2004. Ternyata terbukti pajak laporan. Usulan pajak. Ya, pajak kurang bayar sebesar 50 miliar. Pajak kurang bayar ya Pak? Ya, betul, pajak penghasilan badan. Oh, pajak badan, pusat. Terus beberapa minggu kemudian kan saya berkunjung ke KPP Setiabudi 1 sekarang namanya. Lalu di sana sudah lunas itu Pak, uang ini utang pajak itu lunas. Ada yang melunasi gitu loh. Ada yang membayarkan ya Pak? Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2004. 2004. Terus ya siapa yang bayar? Saya kan suruh Pak Andri tanya siapa yang bayar. Dan mereka nggak bisa menunjukkan sudah dibayar. Nah setelahnya kita dapat undangan kan bahwa kita itu termasuk dalam pembayar pajak terbanyak pada tahun yang bersangkutan. Terus diundang ke hotel untuk makan siang lah gitu. Cuman waktu itu saya nggak hadir juga. Nah itulah yang kejadian 2004. Total pajak itu berapa? 100 berapa? Saya kurang jelas tapi 59 miliar. Itu utang kurang bayar ya. Kurang bayar. Itu pajak badan ya Pak? Ya? Betul. Untung ya. Untung. Iya, berarti untung. Pajaknya 100 Sudah gede itu Pak kalau udah. Itu PPN-nya, Pajak penghasilan. pajak penghasilan PPH ya Pak ya? Iya. Jadi pajaknya sendiri yang Seharusnya harus ada. Ya. Tapi waktu saya itu hanya dibilang sudah dilunasi. Sudah dilunasi oleh siapa? Mereka yang menyebut siapa yang melunasi. Yang saya meyakinkan itu sudah lunas karena kita dapat undangan sebagai pembayar pajak terbaik yang besar lah. Waktu itu kan setiap tahun itu ada rankingnya kan dikasih surat dan diajak biasanya itu makan siang sama KPP yang bersangkutan. Sebagai tanda terima. Begini, setelah saya gugat perdata sekarang, pidana nggak bisa jalan. Kalau pidana jalan dulu, baru saya gugat.
Saya nggak tahu pidana kapan jalannya, karena pidana bukan saya, Pisus. Pitsus ya. Kenapa Pisus? Saya kira Pisus berkepentingan, karena bukti-bukti itu datang dari dia, dari P1. Dia bingung, kenapa gitu kan? Jadi dia berkepentingan meraksanya. Karena ya. Mereka sudah Untuk gila. Jadi saya katakan gugatan PP ditolak oleh pengadilan karena bukti-bukti di persidangan Bank Indonesia tidak menerima satu rupiah pun dari Bank Indonesia. Kita telah menandatangani perjanjian jual beli promes dengan akte nomor 46. Ini bukan jaminan, tapi jual beli barang, namanya promes. Dan sudah menyerahkan promes sebesar 452 miliar dan di-cover dengan jaminan sebanyak 452 hektar. Mati dengan POPN. Ada yang bagus, ada yang buruk. Ini terjadi yang buruk. POPN bisa memutuskan sesuatu tanpa hukum. Dia langsung bisa menyita segala macam. Urusan belakang kita dulu. Karena POPN membuat produk hukum yang harus jalan. Kalau dasarnya ada untuk saya ngerti. Kalau saya ngerti hukum, banyak yang dicita-cita itu. Wah, benar-benar bro. Itu POPN DKI salah seruduk. Dia nyeruduk banteng bro. Ya, rasain. Oh. Star Story ya, Star Story, oke, Star Story. Nanti gua kasih linknya ya. Kalau lo kesempatan kunjungin channelnya, subscribe dah. Kalau habis dari sini lo lihat video aslinya di situ, udah nggak usah mikir, subscribe aja langsung ke Star Story. Itu ya, kawan-kawan gue agak takjub, agak ya bagaimana seperti yang tadi gue bilang itulah, hal-hal yang kita di lapisan bawah itu cuma tahunya ya IMF, George Soros, dolar melambung tinggi itu, apa harga bawang murah, ras, penarikan uang besar-besaran, kan hal-hal kayak gitu aja yang kita ceritain di mana-mana pada waktu itu gitu. Tapi ini inside story loh. Insider story langsung dari pihak yang dia terlibat langsung di situ. Sebenarnya ini cerita mahal bro, luar biasa ini. Kita tuh diceritain tuh kayak wow gile, ternyata hanya gue ya respect juga sih sama kawan-kawan jurnalis tuh yang segila itu. Berhari-hari dia tunggu, hari ini nggak bisa besok, hari ini nggak bisa besok, sampai dapat momen Pak Marzuki Ali datang, pintu dibuka dan masuk. Ya kalau kawan jurnalis sudah masuk mau bilang apa, tapi Pak Andri juga oke sih, dia fair, ada dia bisa cerita semua, dan Pak Marzuki Ali juga masih oke. Bapak udah ber-70 tahun mungkin ya, dan dia bilang ya ini kawan harus gua bela. bahasa Pak Marzuki nggak begitu. Oke Bu, terima kasih, selamat malam, selamat menikmati edisi kali ini. Mungkin ada pertemuan baru karena video ini video yang udah agak lama ya, udah mungkin sebulan yang lalu gue dapet, baru punya kesempatan gue upload hari ini ya. Kalau ada perkembangan baru lagi nanti gue upload lagi. Oke. Ciao.